Sugeng Rawuh Pinara Sedayanipun, kali ini kita akan membahas seri Kamen Rider yang cukup unik, yaitu Kamen Rider Kiva. Keunikannya di mana? Kamen Rider ini mempunyai dua main karakter yang berada di dua latar waktu yang berbeda, yaitu tahun 1986 dan tahun 2008. Benar, MC-nya ada dua, seorang ayah dan anak yang menjadi pusat konflik drama dunia Fangayer. Penasaran? Mari kita gaskan! Di tahun 1986, terlihat seorang wanita yang sedang memburu Fangayer. Fangayer itu mencakar sebuah pintu dan bekasnya awet hingga 22 tahun kemudian. Di tahun 2008, terlihat seorang pemuda yang memperhatikan bekas tersebut. Pemuda itu adalah Wataru Kurenai, seorang pria nolop antisosial yang percaya bahwa dia mengidap alergi pada dunia. Hal itulah penyebab dia tidak memiliki teman seorang pun. Meskipun nolop, Wataru ini sangat jenius dalam bermain biola. Suatu hari, karena ingin memodif biolanya, Wataru mengambil tulang ikan milik seorang model yang bernama Megumi. Setelah tertangkap basah, Megumi menarik kostum nolop Wataru. Hal itulah yang membuatnya sadar bahwa dia tidak alergi pada dunia. Tahun 1986, kita diperlihatkan wanita yang sedang memburu Fangayer. Mereka adalah Yuri, wanita pemburu Fangayer, dan bosnya yang bernama Shima. Mereka tergabung dalam kelompok pemburu Fangayer yang bernama Aozora. Saat malam hari, Yuri yang sedang memburu Fangayer kewalahan menghadapi salah satu Fangayer dan terpaksa harus melarikan diri. Di saat itulah, dia bertemu dengan Otoya Kurenai dan memeluknya untuk menghindari pengawasan dari Fangayer. Namun saat mencoba melacak Fangayer itu kembali, Otoya menghentikan Yuri. Di saat itulah, perjalanan mereka dimulai. Tahun 2008, Megumi diserang oleh Fangayer yang sama, yang diburu oleh Yuri sebelumnya. Karena Fangayer adalah bangsa yang memiliki rentang hidup yang lama, Fangayer itu masih hidup sehat hingga 22 tahun. Terungkap juga bahwa Megumi adalah anak dari Yuri dan juga anggota Aozora. Wataru yang sedang santuy, tiba-tiba mendengar suara dari biola, yang merupakan pertanda terjadinya penyerangan oleh Fangayer, hingga ia pun keluar dengan ditemani kelelawar bernama Kifat, dan mereka pun menjadi Kamen Rider Kiva. Fangayer itu pun dikalahkan dengan Rider Kick. Wake up! Yang disebut Castle Doran, yang memakan energi kehidupan Fangayer tersebut. Kembali ke tahun 1986, diceritakan Yuri diperintahkan untuk menjaga seorang violinis, dan ia pun kembali bertemu dengan Kurenai Otoya, yang ternyata adalah guru dari violinis tersebut. Ternyata Otoya adalah ayah dari Wataru di masa depan. Ternyata lagi, violinis tersebut adalah Fangayer yang menyamar. Kemudian Yuri yang tahu hal itu menyerangnya. Serangan tersebut mengenai biola dari violinis. Pada tahun 2008, terlihat si violinis Fangayer sebelumnya meminta Wataru untuk memperbaiki biolanya yang rusak, karena Wataru memanglah seorang mekanik biola. Di saat itulah Wataru menyadari bahwa violinis itu adalah Fangayer. Ia pun berhasil mengalahkannya. Dan kita diperlihatkan penampakan isi dari Castle Doran, yaitu tiga pria misterius penjelmaan dari Monster Arm, yaitu Jiro, Riki, dan Ramon, yang mana masing-masing memiliki peran sebagai power-up bagi Wataru, yang membuat Wataru ke berbagai form dari Kiva, yaitu ada Jiro sebagai Garuru Saber, Riki Basha Magnum, dan Ramon Doga Hammer. Alasan mereka berada di Castle Doran berhubungan dengan masa lalu ayah Wataru. Dengan adanya Kiva, Megumi lalu menceritakan pada pimpinannya, yaitu Shima, yang mana ia masih memimpin Aozora di tahun 2008. Dia ingin bertarung tanpa dilibatkannya seorang pemburu bayaran bernama Nago. Namun tanpa diberitahu, Nago juga telah mengetahui tentang kemunculan Kiva dan berinisiatif untuk menghabisinya. Di tengah pekerjaannya sebagai pemburu bayaran, ia kerap menangkap para kriminal, lalu mengambil kancing dari baju mereka, dan hal itu disaksikan oleh Wataru. Terkagum akan Nago, ia pun memintanya untuk dijadikan sebagai murid. Namun di balik itu, Megumi mendengar hal buruk tentang Nago, karena ialah yang menyebabkan ayahnya sendiri bunuh diri, dengan mengatakan bahwa ayahnya telah berdosa dan ia tak sengaja mengambil kancing baju ayahnya.
Di kafe, akhirnya Nago menyetujui Wataru sebagai muridnya. BTW, kafe ini merupakan tempat nongkrong dari tokoh yang ada di cerita, baik di tahun 2008 maupun di tahun 1986. Ngomong-ngomong di tahun 1986, saat itu kita melihat kedekatan Otoya dengan Yuri. Sempat ingin digoda, kemudian ia pun diusir oleh pria yang cukup familiar dengan kita sebelumnya. Ia adalah Jiro, si pecinta kopi, anggota dari organisasi Aozora, dan ras terakhir dari bangsa Wolfen. Jiro juga memiliki dua orang teman, yang masing-masingnya juga ras terakhir dari bangsa mereka, yaitu dari Ricky, si merman fanboy asli Bandung, dan Ramon, Franken nggak pakai stain. Seperti halnya Fangaire, mereka juga memakan manusia, dan Jiro memiliki hal lain untuk mendekati Yuri, agar ia dapat menikahinya dan melahirkan lebih banyak keturunan Wolfen. BTW, untuk saat ini, orang-orang tidak mengetahui bahwa ia adalah ras Wolfen, kecuali Otoya. Sempat memberitahukannya pada semua orang di kafe, namun mereka tidak mempercayai Ixa atau Intercept X Attacker, dan saat itu kita diberitahukan bahwa Ixa System telah selesai, namun terdapat efek samping dan batas waktu penggunaannya. Tahun 2008, kita diperlihatkan ada seseorang yang menggunakan armor Ixa. Orang itu adalah Nago. Berbeda dengan Ixa versi sebelumnya, Nago bisa menggunakan Ixa tanpa batas waktu dan efek samping. Saat ingin menghabisi Fangaire tersebut, Ixa sempat dicegah oleh Wataru, karena Wataru tahu bahwa Fangaire tersebut mempunyai hubungan dengan ayahnya. Wataru juga tahu kalau Ixa adalah Nago. Karena itu, dia memutuskan untuk mundur. Waktu kembali ke tahun 1986. Saat itu, Yuri murka ketika tahu bahwa mahakarya peninggalan ibunya Ixa dipakai oleh orang asing, yaitu Jiro. Karena simpati, Otoya berusaha menolong Yuri dengan memancing Jiro dan merebut Rider Belt Ixa. Dan akhirnya, Otoya bisa berubah menjadi Kamen Rider Ixa dan bertarung melawan Jiro. Sama halnya dengan Jiro, Otoya pun terkena efek samping. Di tahun 2008, Wataru dan Shizuka bertemu dengan mamang-mamang aneh yang sedang tenggelam gak jelas. Setelah ditanya-tanya dan sokap, mereka akhirnya tahu kalau mamang itu kena amnesia. Namun ternyata, mamang-mamang freak tadi adalah seorang Fangaire, dan bukan sembarang Fangaire, tapi merupakan salah satu Fangaire terkuat yang tergabung dalam Checkmate 4 dengan gelar sebagai The Rock. Fangaire inilah yang membunuh ibu Yuri dan juga membantai bangsa Wolfen hingga menyebabkan Jiro dan Yuri dendam kesumat dengan mamang Teh Rock. Jiro dan Yuri pernah melawan The Rock, namun ternyata The Rock masih hidup hingga saat ini. Karena sifatnya yang freak bin aneh, mamang The Rock punya kebiasaan yang unik, di mana dia sering melakukan game yang melibatkan nyawa orang-orang tak bersalah. Jika dia menang, dia akan menghadiahi dirinya sendiri. Namun jika kalah, dia akan menghukum dirinya sendiri. Kita kembali ke tahun 1986, kita menyaksikan keanggunan dari Ratu Fangaire, yaitu Maya the Queen, salah satu anggota Checkmate 4. Saat itu Otoya salah memanggil seseorang yang ia pikir adalah Yuri, dan ia pun terpukau dengan kecantikannya. Wanita itu lalu menceramahi Rook akan permainannya yang tak berguna, dan setelah itu ia pun mengeksekusi pengantin melanggar aturan, yang mana aturannya adalah Fangaire dan manusia tidak diperbolehkan saling mencintai. Seiring berjalannya waktu, drama dari ceritanya semakin kompleks karena ternyata Bang Jiro jatuh hati sama Neng Yuli. Tampak keseriusan Jiro yang memberikan Yuli cincin tunangan, dan kita juga tahu bahwa Otoya yang mengejar-ngejar Yuli merasa tidak senang dan akhirnya mereka lalu melakukan pesta kencan guna mempertimbangkan ini semua. Di tahun 2008, Wataru juga melakukan pesta kencan dengan teman-temannya. Tidak sengaja seorang pelayan menumpahkan makanan di depannya. Merasa tidak becus, pelayan itu pun meninggalkan restoran tersebut sembari menangis. Wataru lalu menemuinya dan mengatakan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, mulai dari pemalu, introvert, gak enakan, sampai-sampai mereka berdua berlangganan 5 koran yang berbeda karena mereka tidak dapat menolak permintaan sales koran, dan diperkenalkan bahwa gadis itu bernama Mio. Wataru dan Mio semakin dekat, namun ketika Mio terluka oleh Fangaire, hal ini menyebabkan emosinya menjadi tak terkendali dan membangkitkan Tatsulot di dalam Castle Doran yang dapat membuat Kiva menjadi Emperor Form. Di tahun 1986, Bang Jiro yang kesal karena Teh Yuli mengacuhkannya, kini nekat menyekapnya dan berencana untuk kawin paksa.
Namun tiba-tiba Otoya sang perjaka tangguh datang menyelamatkan Teh Yuli dan terungkap akhirnya Yuli mengetahui bahwa Jiro adalah monster. Karena terpesona oleh sikap Otoya, Yuli mengungkapkan perasaannya ke Otoya dan Bang Jiro yang ada di sana merasa kena mental, merasa sedih, hampa dan pergi begitu saja. Mereka pun melanjutkan hubungannya dan berkencan. Nampak akan berakhir bahagia, namun waktu mempertemukan lagi Otoya dan Maya. Karena sifat Otoya yang seperti buaya darat, dia merasa bimbang pilih Teh Yuli yang manis atau Neng Maya yang mempesona. Maya pun tidak mengerti kenapa Fenggayer dapat mencintai manusia. Di masa depan, Aozora dijebak oleh suatu organisasi Fenggayer yang membuatnya terancam dibekukan hingga puncaknya Rider Belt Ixa pun dicuri. Nago yang sudah tidak memiliki jalan lain dihampiri oleh Jiro yang menawarkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu di tahun 1986 untuk mengubah masa depan. Nago pun menyetujui saran Jiro. Di masa lalu, dia pun bertemu dengan Shima, Yuri, dan Otoya. Meskipun awalnya tidak percaya, namun perlahan mereka menerimanya. Singkat cerita, Nago pun berhasil menyelamatkan orang yang akan jadi penentu nasib Aozora di masa depan. Di prosesnya, Nago bertemu dengan Maya dan ternyata Nago pun suka sama pesona Ratu Fenggayer ini. Dia pun memberikan Maya kancing milik ayahnya sebagai kenangan dan bukti cinta pertamanya. Sayonara. Ore no hatsukoi. Setelah kembali ke masa depan, Nago pun syok saat tahu bahwa Wataru memiliki kancing baju jimat milik Maya. Dan ternyata cinta pertama Nago adalah Ibu Wataru. Kayak Dojin Desu aja ya ceritanya. Masih di tahun 2008, kita ke Mio, yang di tempatnya tiba-tiba terjadi pembantaian. Ia lalu ditemui oleh anggota Checkmate 4, yaitu Bishop. Dan sekarang kita mengetahui bahwa Mio sebenarnya adalah Ratu Fenggayer dari tahun 2008. Bishop mengatakan agar Mio dapat menjadi Ratu Fenggayer dan menghukum para pelanggar aturan. Namun Mio yang memiliki perasaan pada Wataru yang ia pikir manusia membuatnya lemah. Berikutnya kita melihat power up dari Ixa yang sekarang telah dikembangkan. Dan saat Nago bertarung melawan Fenggayer, ia pun berubah menjadi Rising Ixa. Suatu ketika Wataru teringat masa lalunya. Dan pada saat ia dibully oleh anak lain, ia pun ditolong oleh seseorang. Dan akhirnya ia pun dan anak itu menjadi teman, yang mana anak itu bernama Taiga. Di episode selanjutnya, Nago melihat Henshin dari Kiva. Dan di onsen Nago mensyukuri karena Kiva bukanlah orang yang jahat. Di latar tempat dan waktu yang lain, semua anggota Checkmate 4 berkumpul. Dan mereka semua menaruh hormat pada satu sosok yaitu King. The Rock melanjutkan permainannya. Otoya dan Jiro yang tahu tentang penderitaan Yuli berinisiatif untuk menggantikannya balas dendam dengan mengalahkan The Rock. Usaha mereka gagal. Jiro, Ricky, dan Ramon saling meminta maaf atas sikap mereka. Yuli mendapatkan ide untuk menghabisi Rock. Mereka pun mulai menyusun rencana. Rencana pun dimulai. Yuri memberitahu Rock bahwa Ixa memiliki kekuatan yang dahsyat dan menawarkan Ixa Bell pada Rock. Mendengar hal itu, Rock yang tergiur langsung mencoba bel tersebut dan terkena efek samping dari Ixa. Bersama-sama, mereka berhasil mengalahkan The Rock dan Yuri bersumpah di masa depan meskipun Rock bangkit lagi, dia akan tetap memburunya. Di masa depan, Rock yang bangkit masih tetap melakukan permainannya. Megumi yang tahu bahwa ibunya menaruh dendam pada Rock di masa lalu, dia berusaha untuk menghabisi Rock apapun yang terjadi. Berkat penelitian Yuli di masa lalu tentang kelemahan Rock, Nago dan Yuri berhasil mengalahkan The Rock. Yatta yo, Kasa. Kita diperlihatkan teman masa kecil Wataru yaitu Taiga yang telah sukses menjadi pengusaha muda pewaris dari keluarga Zhang seperti di drama Cina. Kembali pada tahun 1986, Maya yang telah memiliki anak meminta tolong pada bawahannya untuk membantunya merawat anaknya yang bernama Taiga. Di tahun 2008, terungkap bahwa teman masa kecil Wataru yaitu Taiga sebenarnya adalah penerus Raja Fangair dan dikarenakan Queen dan King diharuskan bersama, Taiga saat ini bertunangan dengan Queen Fangair yaitu Mio. Tak sengaja, ia pun bertemu dengan Wataru dan mereka pun melakukan hal yang dulu sering mereka lakukan, yaitu bermain pasir-pasiran. Taiga kini sering bertemu dengan Wataru dan ia pun memperkenalkan tunangannya pada sahabatnya, sehingga Wataru menemui mereka di restoran. Namun tak disangka, tunangannya adalah seseorang yang ia cintai dan membuatnya terpaku diam, seolah-olah tak saling mengenal, karena mereka tak ingin membuat Taiga terluka. King juga memiliki tugas, yaitu mengeksekusi seseorang yang menjadi ancaman bagi ras Fangair, walaupun seseorang itu adalah Fangair sendiri. Dan Taiga pun berubah menjadi Kamen Rider Saga dan mengeliminasi Fangair tersebut. Taiga lalu menyadari ada hal yang aneh dengan Mio semenjak ia bertemu dengan Wataru. Bishop pun menerangkan bahwa hal itu bukanlah masalah karena ia adalah penerus dari Dark Kiva. Sementara itu, pedang terkuat yaitu Zangbat Sword telah muncul di Kastil Doran dan hanya orang terpilihlah yang dapat menarik pedang tersebut. Di tempat lain, mantan Ratu Fangair yaitu Maya ternyata masih hidup di tahun 2008.
Namun, ia tinggal di sebuah gua yang jauh. Saat dikunjungi oleh Bishop, terkuaklah bahwa hanya dialah yang satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan Kiva. Dan Bishop menanyakan, Kiva mungkin adalah anaknya dengan orang lain. Oh Helna, apakah ini kisah segitiga manusia X Fangair? Kita lanjutkan sesaat lagi. Kita diperlihatkan Otoya yang kembali bertemu dengan Maya, yang sekarang ia mengetahui bahwa Maya adalah Fangair. Namun hal itu tidak melunturkan obsesinya, karena yang paling mengerti bakat dari Otoya adalah Maya. Maya mengatakan bahwa Otoya tidak memiliki biola yang cocok untuk bakatnya, hingga mereka berdua memasukkan jiwa mereka dalam biola tersebut. Dan hal itu membuat Yuri cemburu. Oh shit Helna, drama apa lagi ini? Emang buaya sekali Bang Otoya. Setelah biola itu selesai, biola itu dinamakan Bloody Rose. Dan di tahun 2008, biola itulah yang menjadi alarm bagi Wataru saat ada Fangair. Di kesempatan lain, setelah menolong Otoya membuat biolanya, Maya kembali ke tempat anaknya dari hubungannya dengan King. Anak itu adalah Taiga. Dan kita ditunjukkan sosok King pada tahun 1986. Di tahun 2008, Taiga lalu melawan Kiva karena ia menjadi ancaman bagi ras Fangair. Namun setelah pertarungan, Taiga melihat bahwa Mio mengutarakan ia lebih memilih Wataru dibandingkan Taiga. Kemudian tiba-tiba ada Fangair yang menyerang Mio karena terbakar api emosi yang dihajar bertubi-tubi. Wataru mendapatkan kekuatan yang membuatnya dapat menarik Zanbat Sword. Singkat cerita, ia pun kembali bertarung melawan Kamen Rider Saga. Namun, seketika terkuaklah masing-masing dari identitas mereka, bahwa Mio adalah Queen, Kiva adalah Wataru, dan Taiga adalah Saga. Dan semua hal sekarang menjadi rumit ketika Bishop menyuruh Mio agar membunuh Kiva. あなたにはクイーンとして生きるしか道はありません。倒すんです紅渡るを。その時あなたは最高のクイーンとして成長を遂げる。 Taiga dan Wataru didampingi Mio mengunjungi Maya untuk mengetahui jawaban atas semua ini. Hingga Maya menjelaskan bahwa saat itu ia meninggalkan Wataru sendirian agar melindungi dirinya karena garis keturunannya. Dan hal ini membuatnya memiliki saudara tiri, setengah Fangair, setengah manusia. Karena ayah dari Wataru adalah Otoya, yang membuat Wataru juga memiliki hak menjadi King Fangair setelah Taiga. Di tahun 1986, King Fangair terbakar amarah api cemburu berniat memburu Otoya, dan ia pun berubah menjadi Dark Kiva. King lalu mengalahkan Otoya, hingga membawanya ke Kastil Doran agar menyerap energi kehidupannya. Meskipun telah diselingkuhi oleh Otoya, Yuri memohon pada Maya untuk membantunya agar menyelamatkan Otoya, karena ia masih mencintainya. Dan hal itu juga dirasakan oleh Maya. Namun seorang Queen juga dilarang untuk mencintai manusia, sehingga King mengambil kekuatan Fangair dari Maya. Di tahun 2008, Kiva dan Taiga melakukan pertarungan karena perbedaan pandangan terhadap manusia. Hingga Mio pun ingin menghentikan pertarungan terpaksa terkena serangan oleh Wataru, yang membuatnya terjatuh sembari membayangkan akan pernikahannya dengan Wataru. Namun semua hal itu hanyalah mimpi, dan ia pun mati. Namun, kejadian yang sesungguhnya adalah Mio mati karena Bishop yang membunuhnya agar menjadikan Taiga lebih kejam, seperti King Fangair terdahulu. Kembali ke tahun 1986, Otoya yang telah diselamatkan berkemas untuk meninggalkan rumah sakit hingga seorang dokter yang mirip Wataru menyuruhnya untuk tetap tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun. Tetapi, kita juga bertemu dengan dokter yang berbeda dan mengatakan bahwa Otoya diperbolehkan untuk pulang. Dan hal ini membuat Otoya bertanya-tanya. Otoya juga sempat bertemu peramal yang juga mirip dengan Wataru. Setelah membongkar penyamarannya, terungkaplah bahwa Wataru memang berada di tahun 1986. Dan untuk menjawab hal ini, kita diberikan scene flashback di mana saat itu Wataru dengan monster yang berada di Kastil Doran yang sebenarnya adalah Jiro membawanya ke tahun 1986 dengan menggunakan pintu di Kastil Doran agar mengubah masa depan untuk membuat dirinya tidak dilahirkan. Wataru saat itu mengatakan apabila dia dilahirkan, orang yang dia sayangi akan terbunuh olehnya. Sampai suatu ketika, King Fangair memberikan peringatan agar membunuh Taiga karena di dalam darahnya mengalir darah pengkhianat. Hingga Otoya dan Mataru pun team up untuk mencegahnya. Kifat Beteskan juga muak akan apa yang King lakukan pada Maya. Sehingga ia pun berkhianat dan membantu Otoya untuk berubah menjadi Dark Kiva. Walaupun Maya telah mengingatkan Otoya bahwa manusia yang berubah menjadi Kiva memiliki konsekuensi, yaitu kematian bagi penggunanya. Otoya lalu berubah menjadi Iksa, tetapi armornya terlepas dengan sepotong tangan yang terjatuh ke dalam danau.
Otoya lalu menggunakan kekuatan dari Dark Kiva untuk terakhir kali dan bertarung bersama putranya. Dengan combo Rider Kick mereka, King Fangair pun dikalahkan. Dan Taiga yang masih bayi menerima lambang King di tangannya. Setelah itu, waktunya bagi Wataru untuk kembali ke masa depan. Otoya juga menyampaikan salam perpisahan pada Yuri. Kastil Doran juga tiba-tiba mengamuk, dan untuk mencegahnya, dibutuhkan res monster yang mendiami dalam dirinya. Hingga Otoya pun meminta bantuan pada Jiro dan temannya. Ia menginginkan agar mereka menjaga anaknya kelak. Dan di akhir, Otoya pun memainkan lagu dari Maya. Kemudian, Otoya pun meninggal di pangkuannya Maya. Ya, beginilah akhir riwayat pejuang cinta kita ini. Di episode terakhir, Bishop saat ini merencanakan untuk menghidupkan Fangair lain agar membangkitkan kekuasaan King yang lama. Taiga juga mendapatkan kekuatan Dark Kiva dan Wataru saat ini duduk di singgasana Kastil Doran. Dan dia menyatakan bahwa dialah King Fangair yang baru. 今から僕がキングだ。Nago lalu berhasil mengalahkan Bishop dan menyatakan cinta ke Megumi. Sementara itu, dua bersaudara melakukan pertarungan sambil menghajar Fangair yang bangkit. Saat akan final attack, Wataru tiba-tiba memeluk Taiga dan mengatakan alasan Wataru menjadi king karena ia ingin untuk melindungi Taiga dari sasaran Fangair yang dihidupkan oleh Bishop. Akhirnya, dua saudara ini damai. Hingga tibalah King Fangair tahun 1986 yang dihidupkan kembali oleh Bishop yang membuat mereka bertarung bersama. Pertarungan berlangsung sengit. Dua bersaudara awalnya dipojokkan, tapi ia pun diselamatkan oleh sisa armor tangan Iksa milik ayahnya yang terlempar sebelumnya. Berkat bantuan kekuatan cinta yang bikin muntah, mereka pun berhasil mengalahkan King Fangair. Dan Taiga resmi jadi yatim lagi. Setelah mengalahkan King Fangair, Maya, sang korban KDRT, menemui kedua anaknya dan mengatakan semua telah berakhir. Di rumahnya Wataru, ia tampak terlambat untuk pergi ke sebuah pernikahan. Megumi yang sedang bersiap-siap melihat sosok ibunya yang tersenyum. Shima lalu berjalan menemani Megumi dan kita melihat pasangan dari Megumi, yaitu Nago, yang sedang menunggunya. Wataru lalu memainkan sebuah lagu hingga tiba seseorang yang mirip seperti Otoya dan mengaku berasal dari 22 tahun di masa depan. Ia adalah anak dari Wataru, yaitu Masao. Diberitahukan bahwa Neo Fangair telah menyerang kota, sehingga mereka semua pun berubah. Dan mereka pun ditemani oleh Jiro dan yang lain agar bersiap melakukan Rider Kick. Tamatlah sudah cerita Rider Kiva ini. Yeay! Matsuri da, matsuri da! Coba tarik kesimpulan dari cerita ini. Motif perselisihannya mungkin sebagian besar dari internal bangsa Fangair yang problematik. Mulai dari King, Queen, Rock, sampai Bishop semua diisi sama orang-orang aneh. King yang suka KDRT dan cemburuan, Queen yang hobi selingkuh, Bishop yang gamon sama King yang lama, lalu Rock yang masokis parah. Saking anehnya, kalau dilihat-lihat, The Rocky paling mending dari semua Checkmate 4 yang lain. Pesan yang bisa kita ambil cukup banyak ya, yaitu jangan suka merebut istri orang, apalagi kalau suaminya seekor Fangair. Ingatlah firman Tuhan yang وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kalian yang bingung tentang karakter Kiva lah yang gak ada, dia ini ada di series lain yaitu Kamen Rider Decade yang alurnya masih berhubungan dengan Kiva. Bagi yang penasaran dengan alur movie Kiva, saya sudah menyiapkan video khusus untuk kalian di link deskripsi atau di playlist Kiva. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!